Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Wa qala ta'ala wal fajri wa layalin ashr. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Sore hari ini agak sedikit panas. Ya betul Bapak Ibu. Ujian. Alhamdulillah pula sekalipun musim panas masih kedapatan curahan hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, meridhai kita, memudahkan urusan kita dan memberikan untuk kita semuanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya kita sekarang ini berada di bulan suci dan kita juga berada di bulan haji. Pernah kita sampaikan bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu adalah bulan haji. Adapun bulan suci, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Ar-Rajab. Kalau orang Jawa menyebut Dzulqa'dah, besar, Suro, Rejab. Itu adalah bulan haji, bulan suci. Bulan suci. Dan kita hari ini adalah memasuki hari yang kedua di bulan Dzulhijjah. Selasa malam pemerintah sudah memberikan pernyataan bahwasanya Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu, sehingga Rabu kemarin adalah tanggal 1 Dzulhijjah dan sekarang adalah tanggal 2 Dzulhijjah. Ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan, satu sama lain saling mudzakarah, sinau, asukawruh, belajar apa saja yang mesti kita ketahui manakala kita berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar sebagaimana firman-Nya, wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Demi fajar dan demi malam yang 10. Maka yang dimaksud demi fajar adalah demi subuh. Demi waktu subuh. Yang dimaksud subuh adalah al-falaq. Sebagaimana kita tiap hari pagi sore membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabb, pemilik falak. Yang dimaksud pemilik falak adalah pemilik subuh. Yang berikutnya Allah firmankan walayalin ashr, demi malam yang 10. Sekarang kita sudah masuk hari kedua Bapak Ibu. Kantun 8 dina.
napanipun le ajeng bodho. Insyaallah kita lihat di masjid-masjid sudah kita lihat tulisan calon sahibul korban, rombongan ataukah kelompok sapi jenis A, sapi jenis B, sapi jenis C. Jawaban. Alhamdulillah. Ajeng bodho ngeten iki pun skeco. Ada sebagian yang sudah mulai mau Bapak Ibu mulai nyari kambing. Dan Allah firmankan di dalam Al-Quran, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Maka yang dimaksud dengan demi malam yang 10 adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitu di situ ada sumpah di mana Allah bersumpah demi fajar, kemudian Allah bersumpah demi malam yang 10. Maka tidak sembarangan. Dan disitulah ada kemuliaan. Apakah yang pernah disabdakan oleh Nabi terkait dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Rasul ngendikan, ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha au fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayam. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Ini kabu. Yang sewu. Ini kok 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ternyata manakala kita berbicara Dzulhijjah, maka 10 hari yang pertama itulah Allah bersumpah dengannya. Apa itu Bapak Ibu? 10 hari yang pertama. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayam. Yang saya, tidaklah ada hari di mana seseorang melakukan ketaatan di hari-hari ini. Tidaklah ada seseorang yang melakukan ketaatan di hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jika seseorang melakukan ketaatan di dalamnya, maka tidak mampu untuk dikalahkan waktu yang lain tatkala seseorang melakukan ketaatan di waktu tersebut. Rasulullah SAW, beliau ditanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Terus pundi kalau dibanding dengan jihad? Di sini adalah tidaklah ada seseorang yang melakukan ketaatan di dalamnya. Kapan? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ketaatan yang dimaksud satu, deres Quran. Apa Bu? Deres Al-Quran. Membaca Al-Quran. Berikutnya zikir. Yang melebihi satu, seseorang membaca tasbih. Subhanallah. 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 Zikir tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah pun sak kathah-kathahipun. Yang penting zikir. Berikutnya adalah sholat sunnah. Kenapa Bu? Sholat sunnah. Maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini masing-masing kita jangan sampai melewatkan sholat sunnah. Jangan sampai Bapak Ibu melewatkan sholat sunnah. Di situ ada duha, di situ ada rawatib, di situ ada witir, di situ ada tahajud. Ya betul. Jangan sampai banyak pilihan ini tidak semua dilakukan. Duha ora, qiyamul lail ora, rawatib boten, apa-apa boten. Jangan sampai. Kok ternyata qiyamul lail abot, ya boten. Nggih duha awan kok, ya boten. Kok duha juga tidak, oh, maka rawatib. Berikutnya amalan mulia yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, apa Bapak Ibu? Sedekah. Sedekah. Mumpung di bulan Dzulhijjah. Apa itu sedekah? Satu, bisa jadi seseorang sedekah matengan. Nek wong Jawa matengan mboten Bu istilahnya. Matengan itu apa nek wong Jawa istilahnya? Ya sayur mateng. Ya mboten, lauk mateng. Nasi nggih sego ya mesti mateng wong jenenge sego. Enggak mungkin nyon saya kok matengan niku blimbing mateng. Kan orang Jawa tidak mengatakan blimbing mateng itu termasuk matengan, ya mboten. Tapi boleh orang sedekah buah. Orang sedekah roti, orang sedekah snack, orang sedekah apa Bu? Uang. Dan sedekah yang paling mudah ini kenapa Bu? Apa Mas? Sedekah yang paling mudah ini kenapa? Guyu. Napa? Senyum sedekah badan. Oh, sedekah. Bertutur kata baik. Sedekah. Oh ya. Makanya manakala 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini banyak kita bersedekah. Rasul mengatakan subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, Allahu Akbar juga sedekah. Kadang kita berbagi sayur ke tetangga. Yuk, enten apa? Baliknya mangkok. Begitu mengembalikan mangkok itu ternyata tidak hanya mengembalikan, tapi kadang ada isinya aja, betul. Amalan mulia, di antara amalan mulia adalah bersedekah. Makanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini upayakan kita ini tiap hari sedekah. Aku kok kuatir 2000, nggih 2000. Aku kok kuatir 3000 ya 3000. Aku kok kuatnya 5000 ya 5000. Yang penting Bapak Ibu sedekah. Oh monggo Pak Dokter, insyaallah. Terus tawipun. Dan salah satu di antara amalan mulia adalah seseorang birrul walidain. Berbakti pada orang tua itu juga bagian dari amalan mulia tatkala kita berbicara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bersyukur kita yang masih memiliki ayah.
Bersyukur kita yang masih memiliki ibu. Bersyukur di saat kita dewasa kok punya bapak, punya ibu. Sekalipun yang namanya orang tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, anak itu harus lebih banyak sabarnya. Di antara amalan mulia yang bisa kita lakukan di saat kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah silaturrahim. Silaturrahim. Seseorang menyambung hubungan sanak kerabat dan famili. Bisa kakak, bisa adik, bisa keponakan, bisa perunan, bisa lek, bisa siwo, atau Pak D, Mbok D, ataukah sepupu kita, ataukah adik simbah kita, ataukah anak keturunan simbah kita. Jawab. Silaturahim. Berikutnya di antara amalan mulia yang bisa kita lakukan di saat kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hadirnya kita di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kita bisa memakmurkan masjid. Nikmat. Oh, nikmat. Kenapa Bapak Ibu? Karena masjid itu akan menjadi saksi. Di mana di situ seseorang pernah melakukan ketaatan, maka disitulah ada saksi. Di mana kita sholat, di situ adalah saksi. Di mana kita sujud, disitulah saksi. Di saat kita berdiri, maka disitulah saksi. Maka dikatakan, nanti kok ada seseorang muslim kok masuk neraka. Wala'iyadzubillah. Apa itu Bapak Ibu? Anggota sujud itu tidak termakan api. Ajaib betul Pak? Ajaib. Jadi di saat nanti kok ada orang muslim kok dia melakukan dosa, melakukan maksiat sehingga akan ada hisab yang harus tertunaikan, maka kok orang ini terpaksa masuk neraka, jawatan, maka anggota sujudnya tidak akan kena api. Subhanallah. Berikutnya, di antara amalan mulia tadi kita katakan adalah hadirnya seseorang di majelis ilmu. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, khafidatur rafi'ah. Di suatu zaman nanti akan muncul di mana di situ akan ada orang-orang yang direndahkan dan ada orang-orang yang ditinggikan. Dan Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian darajat. Ali bin Abi Thalib suatu saat pernah berkata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamis fatahlak. Di saat Anda ini hidup, perhatikanlah Bapak Ibu. Ali berkata, jadilah engkau ini aliman, jadilah Anda ini seorang guru, jadilah Anda ini seorang pendidik, jadilah Anda ini orang yang berilmu. Kok ternyata tidak. Au muta'alliman. Jadilah Anda ini seorang santri. Kalau laki-laki santri, kalau ibu-ibu santriwati betul. Santriwati. Thalibah. Muta'allimah. Ya betul. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Berikutnya apa? Au mustami'an.
jadilah Anda ini orang yang menjadi predikat pendengar setia. Alhamdulillah ada radio. Masih jalan tuh Mas Sangki, radio Muslim. Manfaat, oh manfaat. Dan nikmat 1467 AM tuh Mas. Alhamdulillah berapa banyak orang yang bisa mengambil manfaat. Mereka di rumah sambil duduk-duduk di rumahnya, sambil selonjor dengerin nasihat. Mungkin karena kesibukannya nggak bisa hadir di tempat pengajian ini, apa yang dilakukan? Aku tak ngaji sekuat. Berikutnya apa? Muhibban. Kok tidak bisa menjadi seorang muta'alim, menjadi seorang alim, tidak pula jadi seorang mustami', maka jadilah orang yang muhibban, orang yang suka dengan muta'alim, suka dengan ustadz, suka dengan santri, dia suka dengan orang yang biasa midangetaken pengaosan, mengrungokke. Sekarang ini kalau kadang orang mau belajar itu abot ya Pak. Orang belajar itu abot boten Pak. Belajar itu baca nopo itu abot boten Pak. Oh abot. Tapi nek krungu niku sekeca boten. Krungu kok. Krungu sambil duduk, sambil lendetan. Rasul ngendikan wala Ali bin Abi Thalib mengatakan wala takun al-khamis. Jangan engkau ini jadi orang yang kelima. Niscaya Anda akan binasa. Siapa dia? Orang yang tidak mau menuntut ilmu. Siapa dia? Orang yang kibir. Orang yang berlaku sombong. Maka Rasul menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang berada di dalam hatinya sedikit rasa sombong. Tapi kita lanjut Bapak Ibu. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya di antara kami suka jika memakai pakaian yang bagus, celana yang bagus, gamis yang bagus, sarung yang bagus, sandal yang mengkilat. Wa na'luhu hasanatan. Sepatunya mengkilat, sandalnya mengkilat. Karena Rasul ngendikan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan, dalam artian orang berpenampilan bagus bukanlah sombong. Orang memakai sandal bagus, sepatu bagus bukanlah sombong. Yang dimaksud sombong adalah batarul haq. Yang dimaksud batarul haq adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Tapi kita lanjut Bapak Ibu. Di antara amalan soleh yang bisa kita lakukan khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah adalah berpuasa. Rasul bersabda, wa inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madhiyata wa sanatal baqiyah. Aku berharap di mana di saat seseorang itu berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah akan menghapus 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Tanggal berapa jatuhnya Bapak Ibu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan itu? Rebo. Kan tanggal 1. Jawatan. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Oh. Berarti tanggal Kamis besok adalah 9 Dzulhijjah. Sehingga terus pun di hari Jumatnya adalah nyembelih mendo. Alhamdulillah. Yang menyiapkan mendo. Menyembelih sapi. Yang menyiapkan sapi, nyembelih unta bagi yang sudah mempersiapkan untanya. Di Arab tentunya unta. Jawatan. Di Indonesia yang beten sapi mendo. Bapak Ibu yang kami muliakan, hal-hal yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan seputar hukum kurban.
Maka dikatakan yang dimaksud dengan udhiyah, maka ada istilah Idul Adha, yaitu al-udhiyatu hiya asyatu lati asyatu tudbahu duha yaumal id taqarruban ilallah. Yang dimaksud udhiyah adalah kambing yang disembelih di waktu duha di hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau Bapak Ibu tidak jalan kali orang, nanti kalau sudah mendekati Idul Adha niku banyak sih jualan mendo Pak. Kalau Bapak Ibu tidak bantul, oh sudah banyak yang ngencang mendo, ngencang kambing di tepi-tepi jalan itu. Kita yang nggak beli saja ikut seneng. Ikut seneng badan? Ikut seneng. Alhamdulillah. Minggu ngarep, muka-muka nyate. Subhanallah. Sehingga hari raya Idul Adha merupakan kebanggaan. Mereka yang berangkat ibadah haji, oh, alhamdulillah Bapak Ibu. Yang reguler gelombang pertama sudah berangkat. Reguler gelombang kedua sudah berangkat. Yang plus juga sudah berangkat tanggal 14, sebagian tanggal 13, sebagian tanggal 16, sebagian tanggal 17. Itu yang plus sudah berangkat. Yang belum berangkat sinten Bapak Ibu? Yang furoda. Pernah kami sampaikan, yang haji furoda tahun ini kan biasanya itu tahun-tahun lewat itu visa itu harganya $8.000. Tahun ini nambah pinten $13.000. Insyaallah. Berarti nambah pinten $5.000. Itu visanya. Belum untuk di maktabnya. Di maktabnya ada tambahan $1.300. Jadi pinten niku? $6.300. 6.300. Oh, kalikan $1 $16.000 ya Bapak Ibu. Lebih sedikit. Pinten jatuhnya? Jatuhnya mahal betul Bapak Ibu? Oh ya, jatuhnya per orang nambah 100-an juta. Itu saja belum ada kepastian untuk bisa berangkat. Allah. Dan sampai sekarang mereka yang hendak berangkat haji furoda masih nunggu. Kok ternyata mendapatkan kemudahan, turunnya visa, dan akhirnya mereka berangkat, maka itu adalah ketentuan Allah. Jadi kok ternyata sudah bayar, nambah, kok nggak berangkat, juga sudah takdir Allah, badan. Oh, takdir Allah. Maka disitulah yang namanya travel harus punya duit serep. Ya, badan Pak. Travel duit itu kudu serep badan. Napa serep niku bahasa Indonesia nih Mas Basuki? Serep ya apa? Napa Bu? Double? Ya, okay. Jadi pemilik travel itu mereka harus siapkan uang yang lebih. Kenapa? Oh, banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya betul. Tapi kok ternyata nggak berangkat pun sebagian travel mengembalikan penuh. Mesake kalau sebagian travel mungkin uangnya cekak. Oh, habis buat DP hotel yang mereka ya. Sudah buat DP tiket pesawat ya. Wah, gimana Pak? Wah, sudah kepotong kemarin beli perlengkapan nih. Ini mesti kelongi kata betul Pak. Oh iya, sabar betul ya pemilik travel Bapak Ibu. Oh, sabar deg-degan bendino.
Tiap hari semakin mendekati ini sudah semakin gusar dan sedih. Kenapa Bapak Ibu? Tadi kita bilang tanggal pintar, sekarang 2 Dzulhijjah. Jabatan. Padahal jamaah haji itu terakhir masuk, jamaah haji itu terakhir masuk ke Arab tanggal 5 Dzulhijjah. Tanggal pinten? 5 Dzulhijjah. Sekarang tanggal 29 nggih mboten, Pak? Nah, berarti kantun tanggal pinten niku? Kanthi 2 dina 3 dina tok. Nggih mboten? Tinggal 2 hari saja ini kemungkinan. Kok 2 hari ini nggak dapat visa, berarti nggak jadi berangkat. Subhanallah. Ya, semoga Allah berikan kesabaran dan semoga Allah berikan pahala niat sudah hendak tindak haji. Mereka yang haji nikmat, bisa melaksanakan ibadah haji. Tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji akan menuju Mina. Apa yang mereka lakukan? Tarwiyah. Kemana Bapak Ibu? Tanggal 8 ke Mina. Tanggal 9 pagi mereka akan menuju Arafah. Matahari tenggelam malam tanggal 10 Dzulhijjah. Maka jamaah haji akan meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Tanggal 10 Dzulhijjah 4 hal yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Tawaf ifadah, melempar jumrah, motong rambut ataukah tahallul. Berikutnya apa Bapak Ibu? Menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Tanggal pinten? Tanggal 10. Itu yang ada di mana Bapak Ibu? Di Arab. Kok 2 hal dilakukan, maka jamaah haji boleh berpakaian biasa. Kok 4 hal dilakukan, maka semua larangan ihram sudah selesai, termasuk hubungan suami istri juga boleh. Tanggal 11 mereka akan melempar jumroh lagi. Di tanggal 10 yang akan dilempar hanya jumroh akobah. Di tanggal 11 3 jumroh, sughra, wusta, kubro, masing-masing 7 kerikil. Tanggal 12 hal yang dilakukan pun sama. Bagi mereka yang pengen buru-buru meninggalkan Mina, maka ngelempar jumroh sughra, wusta, kubro. Selesai, maka boleh mereka meninggalkan Mina asal sebelum maghrib sudah meninggalkan Mina. Kok ternyata jam ngeten iki mau meninggalkan Mina, sudah keluar dari tenda, kok kemudian sesudah itu di jalan itu macet, maka tidak apa-apa sekalipun belum keluar dari Mina. Kenapa? Karena sudah jalan menuju keluar Mina. Beda lagi kalau sudah Allahu Akbar, maghrib baru toto. Nanti yuk metus ke Mina, ayo ndang nang Mekah. Enggak boleh. Harus bermalam sampai malam tanggal 13. Dan Allah firmankan, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih, wa man ta'akhkhara fala itsma alaih." Barang siapa yang buru-buru meninggalkan Mina, enggak apa-apa, tapi barang siapa yang mengakhirkannya sampai tanggal 13, maka itu adalah tidak apa-apa, liman ittaqa, dan itu jauh lebih baik. Sesudah itu maka jamaah haji selesailah rangkaian ibadah mereka, tinggal napa? Tawaf napa? Wada. Begitu tawaf wada sudah selesai, mereka pulang dan selesailah, sempurnalah pelaksanaan ibadah hajinya. Kita yang tidak haji Bapak Ibu, maka tanggal 9
Dzulhijjah, hari Kamis puasa insyaallah. Tanggal 10 Dzulhijjah dina Jumat boten nih Pak? Jumat. Maka di sini ada kemudahan. Barang siapa yang mencukupkan dengan Idul Adhanya saja, sholat Idul Adha saja, maka siangnya kok nggak Jumatan pun tidak apa-apa. Tapi kok kita bisa pagi sholat Id, Jumatan juga kita mendirikan Jumat pun juga diperbolehkan. Maka di situ adalah kemurahan dan kemudahan untuk agama ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketentuan kurban. Dikatakan bahwasanya binatang yang boleh dijadikan hewan kurban itu adalah 3. 1, kambing, usianya harus sudah 1 tahun. Masuk tahun kedua. Yang kedua adalah sapi. Ketentuannya sudah 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Berikutnya adalah unta. Yaitu usia 4 tahun. Masuk tahun kelima. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi al-awra'u al-bayyinu awruha wal maridatu al-bayyinu marduha wal arja'u al-bayyinu dhil'uha wal kasiratu allati la tunqi. Rasul bersabda, ada 4 kriteria. Jika hal ini ada pada binatang, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah binatang yang al-awra, al-bayyinu awruha. PC. Apa PC nih? PC. Orang Jawa bilang picek sebelah. Jawatan. Yang kedua adalah binatang yang sakit dan nampak sekali sakitnya. Binatang yang pincang dan nampak pincangnya. Dan binatang yang kurus karena saking kurusnya tidak memiliki sungsum. Maka di situ tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Saya pernah ditanya Bapak Ibu, Ustaz, kalau PC kan tidak boleh, kalau buta sebelah kan tidak boleh. Terus putih nek wuto kabeh. Bagaimana kalau buta semuanya? Maka di situ tergolong pada al-maridhah, yaitu binatang yang sakit. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu dzabhiha, kapankah seseorang dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban? Tata cara pelaksanaannya, waktunya itu kapan? Rasul bersabda, man dzabaha qabla shalah fa innama yadhbahu li nafsihi. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tam. Ditunaikannya salat Id, maka sungguh dia telah benar sembelihannya dan mendapatkan pahala sembelihan, dapat pahala korban. Bapak Ibu yang kami muliakan, dikatakan apakah hukum menyembelih hewan kurban? Maka dikatakan hukmuha sunnah wajibah. Jadi hukum menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah yang mendekati wajib, yaitu sunnah muakkadah. Dikatakan di dalam hadis, Rasul bersabda, man kana lahu sa'ah walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Rasul bersabda Bapak Ibu,
Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki keluasan harta, rezeki ada, alhamdulillah, untuk makan keluarga ada, untuk bayar ini itu ada, sehingga dia masih punya uang umpamanya 4 juta atau punya uang 5 juta, punya uang 3,5 juta, wajib korban betul Bapak Ibu? Wajib korban. Dan Rasul bersabda di dalam hadisnya, man kana lahu sa'ah walam yudahi, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban kok tidak berkorban, wala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya ancaman bagi mereka yang memiliki harta kok tidak berkorban. Rasulullah SAW suatu saat pernah memberikan penjelasan. Man kana dzabaha qabla shalah falyu'id. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum ditunaikannya sholat Id, maka hendaknya dia menyembelih hewan yang lain. Menunjukkan dosi Bapak Ibu, yang namanya menyembelih itu harus sesudah sholat. Sesudah sholat. Yang berikutnya, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, karena rajulu fi ahdi Rasulullah alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Abu Ayyub memberikan pernyataan, dulu di zaman Nabi seorang laki-laki itu berkorban 1 hewan kambing, berlaku untuk dirinya dan mewakili untuk anggota keluarganya. Menunjukkan dosti Bapak Ibu, menunjukkan kok seorang ayah itu korban, maka istri dapat pahala korban. Anak cucu juga sama, pokoknya cukup 1 korban sudah mewakili semua anggota keluarga. Karena di negeri kita ini kadang mungkin jauhnya dari ilmu. Ya betul. Akhirnya terus pundi, dia punya uang umpamanya 15 juta. Kambing 5 juta untuk dirinya, kambing 5 juta untuk ibunya yang sudah meninggal, kambing dibelikan untuk simbah yang sudah meninggal. Maka sekiranya seseorang itu berkorban lebih dari 1 sah. 1 orang korban kambing 3, boleh buatan Bapak Ibu? Boleh. Ataukah di situ ada iuran bajongan sapi? 7 orang, buatan sapi cukup untuk 7 orang? Oh, untuk 7 orang. Mahmud, Lek Sugeng, Lek Badri. Mas Mahmud, Lek Sugeng, Lek Badri. Bertiga aja buatan. Cari-cari orang untuk bisa nggenepi, ternyata nggak dapat. Akhirnya terus Bapak Ibu, dia punya uang untuk cukup untuk 4 sahibul korban, maka boleh. Umpamanya orang ini namanya Maryam, sudah, Ibu Maryam ini korban atas nama 4 sahib untuk dia. Sah mboten? Sah.
Tidak harus nyari iki kagem almarhum istri saya. Ini buat almarhumah ibu saya. Ini buat almarhumah simbah putri saya. Ini untuk almarhumah canggah saya. Tidak perlu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah SAW dahulu manakala beliau berkorban untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya, beliau tidak berkata, ya Allah, ini atas nama Khadijah. Khadijah itu istri Nabi yang paling dicintai, betul Bapak Ibu? Ya. Tapi Rasul ternyata tidak korban atas nama siapa? Khadijah. Sekarang dos pundi kalau orang korban di sekolahan. Kadang anak-anak itu iuran 20.000 dengan dasar ada edaran dari kepala sekolah semua siswa untuk latihan korban. Jawab. Kok umpamanya dengan iuran tersebut terkumpul untuk 3 ekor kambing, ya semestinya untuk diatasnamakan 3 orang yang menjadi pilihan kepala sekolah. Sinten? 1 untuk ustadzah, untuk bu guru yang teladan. 2 untuk pak guru yang teladan. Yang 3 untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Pak Bon umpamanya. Angsal mboten? Ya. Itu malah karuan tersebut nyebut orang yang korban. Jelas-jelas dapat pahala korban. Daripada bos ini untuk semua siswa anak SMA bismillahirrahmanirrahim, itu enggak ada yang dapat pahala korban. Ya mboten? Harus diatasnamakan. Berikutnya, Ali radhiyallahu anhu suatu saat pernah berkata, Amarani Rasulullah SAW an aquma ala budinihi wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa jilaliha wa alla utiya al-jazira minha syai'a wa qala nahnu nutihi min indina. Ali sebagai panitia korban. Ini penting nih Bapak. Ali berkata, aku ini diutus oleh Rasul, diperintah oleh Rasul agar aku ini ngurusi sembelihan korbannya, yaitu untanya. Wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa jilaliha. Aku diperintah oleh Nabi 1 menyedekahkan dagingnya, 2 menyedekahkan kulitnya, 3 menyedekahkan pelananya. Apa yang menjadi penjelasan? Ali berkata, wa alla u'tiya al-jazira minha syai'a. Aku dilarang oleh Nabi untuk memberikan upah kepada jagal dari hewan korban. Wa qala nahnu nutihi min indina. Waktu itu Rasulullah SAW beliau bersabda, wahai Ali, kita ini memberikan upah kepada jagal di luar hewan korban. Maka sekarang ini biasanya kalau korban kambing ada biaya tambahan pelaksanaan. Pinten? Umpamanya 150 atau 175. Kok sapi, maka tiap sahibul kurban ada tambahan biaya 250. Ada yang 270. Uang inilah yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk membayar jagal, untuk beli plastik, untuk beli teh, untuk beli tas kresek, untuk beli wungkal, untuk beli pisau.
Dan di sini pula penjelasan dari Ali, larangan menjual kulit kurban. Jadi kulit kurban itu diberikan kepada fakir miskin. Jika kulit itu sudah nyampe pada tangan fakir miskin, umpamanya dikumpulkan, Bu, niki kelompok alif, kelompok A, jenengan ada 8 orang, kita kasih satu kulit korban sapi, pun monggo arek disuwek-suwek angsal, diketok-ketok angsal, ajeng nggih napa mawon angsal. Mau dijual juga boleh, nanti uangnya dibagi mereka, boleh. Dan larangan untuk menjual kulit untuk sahibul kurban. Sahibul kurban kok jual sendiri maka tidak boleh. Rasul bersabda, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada pahala kurban baginya. Berikutnya, adab di dalam berkurban. Satu, orang yang hendak berkorban itu hendaknya ikhlas karena Allah, bukan karena status sosial. Pade sias korban apa mboten? Lek sias korban apa mboten? Yo sida wis umrah wis kaji kok ora korban yo marai saru. Ha. Wong Jawa, jabatan Pak, itu mengurangi keikhlasan. Orang haji untuk Allah, orang umrah untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah untuk Allah, sama. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah Anda untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Di antara sunnah adalah menyembelih dengan tangannya sendiri kalau berani. Nek mboten nggih sah untuk diwakilkan. Yang ketiga, dianjurkan untuk menajamkan pisau. Rasul bersabda, "Fal yuhidda ahadukum syafratahu." Dan sebelum bunyi hadis ini, maka Rasul bersabda di dalam hadisnya, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Wa idza qataltum fasinu al-qitlah wa idza dzabhtum fasinu dzibhah." Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dalam semua hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan yang terbaik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan yang terbaik pula. Rasul bersabda, "Fal yuhidda ahadukum syafratahu." Jadikan pisau yang kalian gunakan menyembelih itu tajam. Wal yurih dzabihatahu, dan jadikan binatang yang hendak kalian sembelih itu merasa nyaman. Kasih minum dulu. Ya betul. Kasih makan dulu. Kok harus merobohkan? Ya betul Pak. Ada sekarang ini alat yang kotak itu, ya betul Pak. Besi. Sehingga terus pundi sapi dimasukkan ke dalam kerangkengan, kemudian dirobohkan pelan-pelan, bisa diikat, disembelih tanpa banyak meruntah. Dulu sebelum ada teknik ini, orang-orang yang nggak paham kadang kan pakai bambu, ya betul, kemudian dijegal, sehingga kadang sapi kesakitan manakala roboh. Ya kalau orang-orang yang biasa ini kok jagal-jagal, ya betul Pak. Oh, 2 orang 3 orang saja bisa nyembelih Pak mereka, ya betul. Dan sapi pun bisa tunduk. Dan disitulah amalan di antara amalan mulia manakala kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka amalan mulia di tanggal 10 adalah menyembelih. Termasuk di antara sunnah Bapak Ibu, makan daging kurban itu adalah sunnah. Tentunya jika memungkinkan untuk didapat. Gitu. Nah, kalau kurban itu Papua Amerika repot gitu. Ya. Dan tidak boleh seseorang ngece hewan kurban ataukah ngece sahibul kurban. Ya betul. Nggak boleh menghina binatang kurban.
ngelek-elek binatang kurban. Kadang anak-anak kecil pakai lidi, jawatan Pak, ngasih tusuk-tusuk ke hidung, jawatan. Kadang ditaruh di bagian ekor, menyakiti hewan kurban, jawatan Pak, menyakiti hewan kurban. Ataukah menyakiti sahibul kurban, kambing kuru kok sembelih, saking mbok men urip. Bagaimanakah mereka yang tidak memiliki harta sehingga tidak mampu berkorban? Rasul suatu saat pernah berkorban di mana beliau menyembelih 2 kambing kibas. Dan tatkala beliau membaca, beliau mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Masallah salamah. Jawatan. Hanya kita mohon kepada Allah selamatan. Dengar ambulan ngeten niki nggih deg-degan. Jawatan. Bisa jadi dia bawa orang sakit, ngantar orang sakit, buru-buru harus nyampe rumah sakit, ataukah bisa jadi bawa jenazah. Insyaallah. Alhamdulillah kita ini sehat. Alhamdulillah. Rasul bersabda, ini adalah untukku dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Menunjukkan orang yang tidak memiliki harta sampai tua tidak berkorban, maka Rasul sudah mewakili. Insyaallah. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Turun atas segala perhatiannya. Nanti pekan depan pun ngajeng sholat Id Bu. Libur napa? Nggih, libur dulu nggih. Nanti kita mulai pekan berikutnya. Insyaallah saya sudah sholat Id karena besok pas malam hari raya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami aturkan, maturun segala perhatiannya. Kita banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kebaikan di dunia dan akhirat kita. Semoga Allah menyembuhkan penyakit yang kita derita, saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memberikan pada kita anak-anak soleh solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga negeri ini senantiasa dipimpin oleh orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bertakwa, sehingga akan berdiri negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maturun atas segala perhatiannya, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.